Ya, 4 generasi semuanya nabi. Karena sesungguhnya ujian yang datang pada Yusuf lebih bertubi-tubi dibandingkan dengan apa yang mungkin kita hadapi. Sabar kan ada batasnya. Nah, ini menunjukkan dia nggak sabaran lagi. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quran, apa makna yang terkandung di dalam surah-surah tersebut. Dan tentunya seperti biasa sudah ada Ustadz kita Zamak Syari Hasbullah Thayyib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, untuk membahas surah Yusuf ini, Widya sudah mencatat beberapa poin yang tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam juga dan tentunya lebih ringkas. Langsung saja kita akan membahas mengenai apa sebenarnya makna di balik surah Yusuf ini. Apa sebenarnya sih yang terkandung? Apakah hanya memuat cerita mengenai kisah Nabi Yusuf saja di sana atau banyak makna-makna yang terkandung di balik surah ini? Langsung saja Ustadz, apa sebenarnya makna nih Ustadz yang terkandung di balik nama surah Yusuf ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta Al-Quran, ya, Widya dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Yusuf salah satu surah Al-Quran yang tentunya dinamakan dengan nama Nabi. Hanya saja memang kalau kita lihat berbeda dari kisah-kisah nabi-nabi lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, bisa dikatakan surah Yusuf ini satu-satunya surah Al-Quran yang mengupas kisah sosok seorang nabi dan dikatakan lengkap. Ada pembukaannya, ada pembahasannya, hingga ada penutup dan penjelasan apa hikmah di balik kisah. Dan memang kalau kita perhatikan Nabi Yusuf sendiri ya hampir tak disebutkan di surah yang lain kecuali di surah ini. Ini menunjukkan kepada kita memang surah ini punya keistimewaan. Karena walaupun bentuknya dari awal hingga akhir adalah dalam bentuk kisah, namun sesungguhnya surah ini temanya bukan semata-mata kisah. Karena Allah mengatakan di penutup surah ini, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di balik kisah-kisah mereka terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau kita renungkan dari awal hingga akhir, bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya surah ini bertemakan tentang apa balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang bersabar. Ya, sabar itu bukan hanya sekedar berbentuk pengorbanan, tapi buah kesabaran itu selalu mengantarkan kepada keindahan. Tak ada orang yang bersabar, kemudian kesabarannya itu makin mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali kesabaran akan mengangkat derajat orang yang melewati tahapan-tahapan ujian ini. Dan pesan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan kepada kita semua para hambanya lewat kisah Yusuf. Ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat, Nabi Yusuf ini kan terkenal sebagai nabi yang paling rupawan, bisa dikatakan. Selain itu, Yusuf ini bisa dikatakan nabi yang nasabnya juga sangat baik. Pernah Rasulullah ditanya, siapa orang paling mulia? Nabi Muhammad mengatakan, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ibnul Karim. Orang yang mulia
Anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia. Ya, 4 generasi semuanya nabi. Siapa dia? Hanya Yusuf alaihissalam. Yusuf putra dari Yakub, Yakub putra dari Ishak, Ishak putra Ibrahim. Bayangkan 4 generasi semuanya nabi. Dan sekali lagi bangsa Arab ketika Al-Quran diturunkan kurang mengenal model kisah yang panjang. Biasanya orang-orang Arab ini mendapatkan dongeng atau hikayat yang panjang-panjang itu dari Persia. Ada hikayat Isfandiar dan lain sebagainya. Dari orang-orang Yahudi juga banyak mereka riwayatkan kisah-kisah yang panjang. Namun sekali lagi ketika surah Yusuf ini diturunkan, surah Yusuf ini di dalamnya juga terdapat pembuktian kebenaran Al-Quran. Kenapa? Dalam beberapa riwayat disebutkan banyak dari orang Yahudi di Madinah masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan surah Yusuf. Kenapa? Karena ternyata kisah Yusuf dalam Al-Quran sejalan sama isinya dengan kisah Yusuf yang diabadikan di Taurat mereka sebelum dilencengkan isinya. Jadi dengan objektifnya Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf ini juga termasuk salah satu pintu penting akhirnya orang-orang Bani Israel banyak yang menerima hidayah Al-Quran lewat surah ini. Nah, jadi kuncinya adalah siapa yang sedang dihadapkan dengan masalah, orang baru sabar sebentar biasanya sudah mengatakan sabar kan ada batasnya. Nah, ini menunjukkan dia nggak sabaran lagi. Sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan masalah, muncul masalah baru, kuatkan dirimu, renungkan surah ini. Karena sesungguhnya ujian yang datang pada Yusuf lebih bertubi-tubi dibandingkan dengan apa yang mungkin kita hadapi. Tapi dengan kesabaran itu nanti akan nampak di akhir kisah bagaimana buah kesabaran itu luar biasa dalam membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Iya, meskipun memang menjadi sosok yang penyabar itu tidak mudah ya Ustadz ya, tapi harus kita coba terus. Itu namanya menguji iman kita juga, teman-teman. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai poin-poin terkait dengan cerita dari surah Yusuf ini, Ustadz di sini dijelaskan juga mengenai sifat Al-Quran Ustadz di dalam surah Yusuf ini. Nah, seperti apa yang bisa dijelaskan Ustadz? Kalau kita lihat pembukaan surah Yusuf, ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan mengatakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Qur'an, kitab yang sangat jelas. Jadi semua pesan-pesan Quran itu jelas. Ketika kita sebagai manusia membacanya, pesan Quran sangat rasional. Siapapun yang menggunakan akal sehatnya pasti akan menerima apa yang disampaikan Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Dikatakan di sini, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Ya, tentunya kita tahu Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu kan hanya diutus kepada satu kaum tertentu, satu bangsa tertentu. Maka tidak ada masalah kalau kemudian mereka itu dalam komunikasi penyampaian, ya mereka sifatnya dengan bahasa bangsa yang diutus para nabi kepada mereka. Namun Al-Quran ini kan diutus untuk semua umat manusia. Mungkin sebagian bertanya, kenapa Quran tak turun dengan bahasa Melayu misalnya, atau dalam bahasa Aceh, atau bahasa Minang dan lain sebagainya. Kenapa dengan bahasa Arab? Nah, di sini Allah katakan, kami turunkan Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi tentunya para ahli bahasa saat ini mengatakan di antara bahasa yang paling tua, yang paling kaya dan terjaga kosakatanya hingga saat ini, itu salah satunya adalah bahasa Arab. Berapa banyak saat ini bahasa dunia yang telah punah? Ya, kalau kita baca sajalah sebagai contoh teks syairnya Shakespeare, bandingkan dengan bahasa Inggris sekarang, mungkin banyak orang Inggris pun tak paham karena bahasa Inggris di masa Shakespeare sudah berbeda dengan bahasa Inggris zaman sekarang. Tapi bandingkan
bagaimana bahasa Arab yang turun Al-Quran dengannya 14 abad yang lalu hingga saat ini masih dapat juga, ya, artinya dipahami dengan baik, terpelihara kosakatanya. Dan ini salah satu keistimewaan bahasa Arab yang kemudian Allah muliakan bahasa ini dengan memilih Quran diturunkan dengannya. Maka kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan kami turunkan Al-Quran, kami juga yang akan pelihara, maka pemeliharaan Al-Quran mengandung arti juga Allah akan memelihara bahasa Arab. Jadi ini menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai umat Islam. Bacaan salat kita dalam bahasa Arab, Quran kita dalam bahasa Arab, petunjuk Nabi dalam hadis juga dalam bahasa Arab. Minimal kita tergerak untuk mempelajarinya, ya, walaupun dalam tahapan-tahapan tertentu. Oke, baik. Nah, kemudian Ustadz, di dalam surah Yusuf ini ada cerita yaitu mengenai mimpi Nabi Yusuf dan dialog dengan ayahnya. Kita mungkin sudah banyak mendengar mengenai kisah Nabi Yusuf ya Ustadz ya, tapi kita perlu tahu secara rincinya lagi, apa sebenarnya mimpi Nabi Yusuf dan dialog dengan ayahnya seperti apa? Ya. Ini potret bagaimana gambaran seharusnya orang tua itu begitu dekat dengan anak. Ya, di masa tumbuh kembang anak, seharusnya betul-betul orang tua itu tidak ada sekat dengan anak. Apa yang dihadapi anak cepat diceritakan pada orang tuanya. Dikisahkan di awal surah Yusuf, bagaimana Yusuf bermimpi, dia melihat matahari dan bulan, serta 11 bintang sujud kepadanya. Maka atas mimpi yang aneh ini, bagi seorang anak yang diperkirakan usia Yusuf ketika itu kurang dari 6 tahun, ini membuat dirinya bertanya-tanya, ya. Dia bertanya pada ayahnya. Nah, si ayah yang tentunya dalam hal ini sudah punya firasat dari 12 orang anak Yakub, 10 dari istri pertamanya, 2 dari istri keduanya, yang tentunya istri kedua Yakub ini meninggal dunia saat Yusuf dan adiknya Bunyamin masih kecil. Jadi wajarlah dalam hal ini si ayah mencoba untuk mengisi posisi ibu juga, sehingga perhatian yang diberikan kepada anaknya lebih besar. Ketika si anak mengalami mimpi ini, si ayah langsung mengatakan kepada sang anak, "Wahai anakku, jangan kau kisahkan mimpimu ini kepada saudaramu." Kenapa? Sebagian dari mimpi, sebagian dari nikmat yang kita peroleh itu ketika kita menyampaikan tidak pada pihak yang tepat, boleh jadi itu bisa membuat mereka justru iri hati, dengki kepada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi dalam hal ini, bagaimana sang ayah begitu bijak menyampaikan pada anak, enggak semua kenikmatan yang Allah berikan padamu, kelebihan yang kau punya, perlu kau beritahukan sama orang. Ya, kita mengenal ada penyakit ain, orang memandang orang lain ya dengan penuh kedengkian. Ini juga bisa menimbulkan sakit bagi yang dilihat, ya. Dan itu dalam agama pun warid, artinya sabit, dijelaskan banyak doa-doa kita agar terlindungi dari penyakit ain, ya. Belum lagi iri dengki. Bahkan pembunuhan pertama di muka bumi juga karena penyakit ain, dengki. Ya, Habil membunuh Qabil, sebagaimana kita bahas sebelumnya di surah Al-Maidah. Nah, di sini sang ayah melihat potensi konflik ini ada. Maka dikatakan jangan kau ceritakan pada abang-abangmu, supaya fayakidu laka kaida, supaya mereka tidak membuat konspirasi untuk mencelakakanmu. Nah, mungkin memang ini kan sering kita mendengar bagaimana Yakub ini perhatian betul, sayang kepada Yusuf, hingga kemudian menimbulkan kecemburuan di kalangan saudara-saudaranya yang lain. Kita perlu tegaskan di kesempatan kali ini para pemirsa sekalian, tentunya kecemburuan ini ada dua macam. Kecemburuan yang beralasan, ada yang tak beralasan. Ketika Yakub sebagai contoh, atau siapapun ayah yang punya anak, ya, condong hatinya untuk perhatian betul kepada salah satu anak daripada anak yang lain. Kecondongan hati ini sesuatu yang sebenarnya di luar kontrol manusia. Karena urusan hati ini kita nggak bisa
Tak bisa kita apa kontrol. Sehingga Nabi sendiri pun ya dalam hal ini kan ketika Nabi berpoligami, istrinya banyak, tapi dikatakan perhatian Nabi kadang-kadang terkesan lebih kepada Aisyah daripada yang lain. Nah, Nabi selalu berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima amlik wala tamlik. Ya Allah, inilah kemampuan keadilan yang bisa aku berikan. Jangan kau hukum aku dengan keadilan yang kau punya dan aku tak punya. Jadi kadang-kadang kecenderungan ini ya bisa dikatakan tidak terkontrol pada diri manusia. Hanya saja kita sebagai manusia dilarang untuk menunjukkan kecenderungan itu dengan terang-terangan atau berlebihan. Ya, nampak mungkin ada 4 orang anak, satu sangat mirip dengan wajahnya sehingga dia senang sekali sama anak itu. Ya, ada yang lain mungkin sangat penurut, yang lain juga mungkin agak membandel, sehingga kecenderungan hati ayah atau ibu kepada salah satu anak lebih. Ya, di sini tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila kecenderungan hati ini ya tak mampu disikapi dengan benar. Sehingga mungkin dalam hal pemberian, dalam hal sikap kita membeda-bedakan. Kalau orang tua sudah sampai pada tingkatan membeda-bedakan antara satu anak dengan yang lain, maka itu tentunya berdosa di hadapan Allah. Dulu di masa Rasulullah ada seorang sahabat namanya Bashir. Bashir ini termasuklah tuan tanah, bisa dikatakan. Dia punya banyak kebun, tapi ada anak yang paling disayanginya, namanya Nu'man. Suatu hari Bashir mau menghibahkan kebunnya yang paling mahal kepada anaknya Nu'man. Ketika dia sampaikan pada istrinya mengatakan, kau minta Rasulullah menjadi saksi. Ketika dia jumpai Nabi, Nabi bertanya, kau punya banyak anak, apa semua anakmu dapat tanah ini? Enggak, aku beri hanya untuk Nu'man. Kalau begitu, aku tak mau bersaksi atas kezaliman, kata Rasulullah. Jadi konteks Yakub di sini harus kita pahami, bukan artinya Yakub tak adil, tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah memang ada kecenderungan hati Yakub, nampak pada sifat-sifat Yusuf ada potensi jadi nabi. Sehingga perhatian Yakub kepada salah satu anaknya ini yang tanpa dapat terkontrol yang menimbulkan kecemburuan pada abang-abangnya. Sehingga yang terjadi apa? Apa salah anak di bawah usia 6 tahun tadi hingga abang-abangnya rela membuat konspirasi jahat untuk kemudian membunuh Yusuf atau memisahkannya dari sang ayah. Dan kemudian membuangnya ke sumur. Sumur, ya. Jadi seperti apa? Ini kan kalau kita perhatikan, bayangkan ya anak usia sekitar 6 tahun dimasukkan ke sumur tua, ya, yang tempatnya boleh dikatakan jauh juga dari rumah. Dan sumur tua ini di jalur yang bisa dikatakan jalur yang tidak dilewati oleh orang-orang. Sehingga kalau dimasukkanlah ke situ, ini termasuk dianggap strategi pembunuhan yang keji. Kenapa? Membunuh secara perlahan. Ya mungkin kalau betul-betullah dimakan serigala, betul-betulan ya sudah selesai masalah. Tapi ini dia dibuang di situ di tengah gelapnya malam, di tempat yang jauh dari keramaian, dan tak terbayang akan ada orang lewat ke sana. Hanya saja di sini kalau kita perhatikan bagaimana seluruh konspirasi jahat itu ujungnya akan terkalahkan oleh konspirasinya Allah. Ya, semua orang yang buat tipu daya, perencanaan jahat, ya, kalau Allah tidak merestui dan meridhoi, maka Allah akan buat konspirasi jahat itu kembali, ya, dampak buruknya kepada pelaku konspirasinya. Yang terjadi apa? Bagaimana sumur tua yang letaknya di tempat yang tidak lazim orang lewat di situ, tiba-tiba datang kafilah dagang ke sana mencari air. Tiba-tiba melihat ada sumur tua. Akhirnya mereka kemudian mencoba mengambil air dan nampaklah Yusuf di sana untuk kemudian dikeluarkan dari sumur tua itu, bahkan kemudian diperjualbelikan sebagai budak, ya, dibawa ke Mesir dia. Jadi ini satu hal yang kalau kita renungkan, ya Allah, berarti luar biasa direkayasa Allah. Ya, kadang-kadang Allah ini ingin menguji tingkat kesabaran kita.
Jauh dari orang tua saja sudah membutuhkan kesabaran. Ya, apalagi yang celakakan kita orang-orang terdekat kita. Ya, kalau orang jauh yang mencelakakan kita, mungkin kadang-kadang kita bisa sabar. Iyalah, orang jauh yang celakakan saya. Tapi kadang-kadang lingkar terdekat kita itulah orang yang menyakiti kita. Dan itu membutuhkan kesabaran yang jauh lebih ekstra dibandingkan kalau kita dijahati oleh orang-orang jauh. Ya, kemudian bukan hanya itu, ketika diselamatkan tak berhenti di sana. Justru Yusuf diperjualbelikan menjadi seorang budak hingga kemudian dibeli dan dijadikan sebagai pelayan di rumah Aziz, menteri keuangan di masa itu. Kemudian Ustadz, tadi Ustadz menyinggung soal istri Al-Aziz. Nah, ini ujian bersama istri Al-Aziz ini seperti apa yang dijelaskan dalam surah ini, Ustadz? Iya, tentunya kita tahu Aziz ini kan seorang pejabat. Pejabat dengan segala kesibukannya. Istri Aziz itu yang kemudian dalam beberapa riwayat namanya Zulekha. Seorang wanita muda yang punya semangat tinggi. Ketika nampak ada seorang pemuda di istananya, di saat ditampan lagi, di saat suaminya juga mungkin jelang pulang ke rumah dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk-bentuk potensi yang kemudian akhirnya mendorong sosok istri Aziz atau yang dinamakan Zulekha ini untuk melakukan sebuah konspirasi kembali. Apa konspirasinya? Ya, bagaimana kemudian Zulekha ini sudah menunjukkan kode atau isyarat kepada Yusuf, dia punya condong hati kepada Yusuf. Tapi Yusuf tentunya dalam hal ini dia orang yang soleh, orang yang baik, dan tentunya tidak ada keinginan untuk mengkhianati tuannya sendiri, Aziz dalam hal ini. Namun apa yang terjadi? Di sebuah momen diabadikan, Allah menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Di momen istri Aziz membuat konspirasi besar. Apa itu? Dia panggil Yusuf untuk ke kamarnya untuk mengantarkan sesuatu. Ternyata ketika Yusuf masuk, dia kunci pintu itu, semua jendela pun dia gembok. Kemudian Aziz dalam posisi dia ingin menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Ya, Allah katakan walaqad hammat bihi. Betul-betul Zulekha dalam kondisi dia dikuasai oleh nafsunya, ingin melakukan perbuatan terlaknat kepada Yusuf. Wa hamma bih. Yusuf dalam hal ini dihadapkan dengan situasi tak bisa lari kemana, karena tempat udah disetting semua untuk tidak bisa dimasuki orang lain. Apa yang terjadi? Laula an ra'a burhana rabbih. Di momen yang begitu krusial ini Allah menunjukkan tandanya kepada Yusuf. Diingatkan Yusuf agar tak tergelincir. Dan ini tentunya sekali lagi harus kita pahami, sabar menghadapi godaan maksiat ini kadang-kadang lebih berat dibandingkan sabar sekedar menghadapi konspirasi jahat orang lain. Karena dorongan maksiat itu ada dalam setiap diri manusia. Dorongan syahwat itu ada. Ya, dan kadang-kadang manusia ini kan masing-masing berbeda titik kelemahannya. Ada orang dia berani katakan tidak pada gratifikasi uang. Tapi ketika ditawar dengan gratifikasi seksual atau yang lain, ya banyak orang tak mampu juga untuk menahan dirinya. Nah, ini yang perlu kita renungkan firman Allah di momen ini, innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Yusuf sosok yang tampan, luar biasa, tapi tak tergerak? Ya, di sini dalam hal ini para hadirin, bukan pengertian Yusuf ini juga tidak mau untuk melakukan hubungan seksual, karena siapapun manusia normal ya pasti ada keinginan untuk itu. Benar. Tetapi dalam konteks ini buah keikhlasan Yusuf dalam beribadah kepada Allah inilah yang menahannya untuk tidak mau memuaskan nafsu seksualnya lewat cara yang haram. Sehingga yang terjadi apa? Yusuf berlari mencoba keluar. Kemudian Zulekha menarik baju Yusuf dari belakang. Dan ketika Yusuf sampai di situ, ternyata Aziz dalam posisi ingin pulang ke rumah dan masuk ke kamar. Ketika terbuka, apa yang terjadi? Yusuf
Zulekha berduaan dalam kamar. Aziz masuk ditemani dengan beberapa pembantu Aziz yang ikut masuk. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di setiap momen ada orang yang menyampaikan yang benar. Salah seorang pembantu Aziz mengatakan, jangan sembarang kita tuduh. Kita lihat dulu siapa yang salah, Yusuf atau Zulekha. Melihat bukti-buktinya dulu. Buktinya ya, apa? Mencari dulu. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Salah seorang pembantu Aziz mengatakan, lihat, kalau baju Yusuf koyak di depan, berarti Zulekha korban. Kalau baju Yusuf koyak di belakang, berarti Zulekha pelaku. Karena kalau koyak di depan berarti Yusuf ingin memperkosa Zulekha, Zulekha melakukan perlawanan, merobek baju Yusuf, kan begitu. Tapi kalau yang koyak di belakang, tentunya Yusuf mau lari, tapi Zulekha yang menarik dia. Ternyata lewat bukti empiris ini terbukti Yusuf bersih dari segala tuduhan. Ya, tetapi apa yang terjadi? Keputusan yang diambil oleh Aziz atas peristiwa yang terjadi di istananya, dia katakan, Yusuf a'rid an hadza. Yusuf, kau tutup kasus ini, jangan kau bilang-bilang ke siapapun. Artinya langsung Yusuf ini dijebloskan penjara tanpa ada proses hukum, dan ini adalah gambaran gak semua orang masuk penjara itu jahat. Karena dalam sejarah pun banyak juga orang baik dijebloskan ke penjara lewat tuduhan-tuduhan yang tak benar. Tetapi yang paling bermasalah adalah bagaimana di surah Yusuf ini digambarkan Aziz adalah potret suami yang dayus. Apa itu dayus? Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan, akan datang golongan dari umatku, para suami yang tak akan mencium bau surga. Siapa itu? Itulah dayus. Apa pengertian dayus? Dayus artinya para suami atau para pria yang sudah tidak ada lagi rasa cemburu terhadap istrinya dan orang-orang yang ada di bawah pengawasannya. Kalau istrinya pergi sama orang lain atau istrinya dipegang-pegang orang pun tidak ada lagi tersisa satu rasa dalam hatinya. Ini yang terjadi. Bagaimana Aziz tahu yang bersalah adalah istrinya, tapi dia cuma ngomong saja, wastaghfiri li zambik, minta ampun kau. Udah. Tidak ada tindakan pendisiplinan, tidak ada hukuman untuk kemudian membuat Zulekha ini sadar akan kesalahannya. Inilah yang kemudian yang terjadi membawa Zulekha pada kekhilafan yang lebih besar. Seperti apa tuh, Ustaz? Ya, ketika Zulekha ini merasa dipermalukan, kabar tersebar kemana-mana. Ibaratnya kalau ada ibu dharma wanita zaman dulu, ya mungkin berita ini sudah tersebarlah ke komunitas dharma wanita. Istri Aziz sudah begini, kan begitu. Apa yang terjadi? Maka Zulekha pun menjadi-jadi. Dia tak mau ingin dipermalukan sendiri. Yang terjadi adalah dia buat sebuah rekayasa, diundang istri pejabat yang lain untuk makan di rumahnya, dan dia minta Yusuf dikeluarkan dari penjara sebentar waktu untuk menghidangkan makanan. Ketika para wanita-wanita pejabat ini melihat Yusuf, tanpa sadar mereka memotong jari masing-masing karena takjub melihat ketampanan Yusuf. Setelah itu, seperti Zulekha mendapatkan pembenaran. Aku yang tiap hari tinggal sama Yusuf aja ya wajar. Kalian baru nengok sekali udah motong tangan. Nah, jadi ini konspirasi menggambarkan ya, kalau ada seorang wanita tanpa ada pondasi iman yang kuat, punya kekayaan, punya kekuasaan tak terbatas, ini konspirasi wanita seperti itu sangat besar sekali. Dan Allah katakan di sini, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya konspirasi para wanita itu adalah begitu hebat dan besar. Nah, ini gambaran. Jadi sabar juga Yusuf atas tuduhan yang tidak benar. Sabar dia dijebloskan penjara tanpa ada proses hukum. Sabar dia untuk tidak menyahuti seruan berbuat zina sebagaimana yang ditawarkan oleh Zulekha. Oke. Ustadz, kemudian kalau dengan pertemuan Nabi Yusuf dengan saudaranya kembali, ceritanya seperti apa, Ustadz? Ya, jadi kalau kita lihat ini sebelum jumpa dengan saudaranya, ini kan kita lihat di penjara. Yusuf masuk penjara, disitulah bagaimanapun berlian
diletakkan di tong sampah, tetaplah dia adalah berlian. Sosok mulia seperti Yusuf, walaupun dimasukkan di penjara, tetaplah dia adalah seorang Yusuf, orang yang mulia. Bagaimana Yusuf ketika berada di penjara, ini nampak pada kepribadian Yusuf, orang baik, sehingga semua tahanan lainnya, itu kalau ada masalah curhatnya sama Yusuf. Dan kemudian disitulah Allah tunjukkan kelebihan Yusuf, kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Ya, salah seorang dari pelayan raja bermimpi, aku menuangkan anggur kepada raja. Sedangkan yang lain bermimpi ada sepotong roti di kepalanya, kemudian dimakan oleh burung gagak. Mereka berdua bertanya. Yusuf berkata, orang yang menuangkan anggur untuk raja, sebentar lagi dia akan diangkat kembali untuk jadi pelayan raja. Sedangkan orang yang di kepalanya ada roti dimakan oleh burung, ini sebentar lagi dia akan diponis hukuman gantung. Jadi ternyata apa yang ditafsirkan Yusuf itu kejadian. Sehingga tahanan yang tadi ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, penuang minuman raja, ini menjadi orang dekat raja kembali. Dan suatu ketika raja bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Raja bingung, ditanya sama siapapun apa penafsiran mimpinya, nggak ada yang bisa jawab. Teringat dia, dulu ada teman satu selku di penjara dulu namanya Yusuf, dia ahli menafsirkan mimpi. Yang terjadi apa? Raja sekarang minta panggilkan Yusuf. Tapi yang paling menarik adalah ketika Yusuf ingin dikeluarkan dari penjara, Yusuf meminta, saya tak mau keluar sampai nama saya dibersihkan, kasus saya diluruskan. Kenapa saya masuk? Jadi kalau kita lihat, ini gambaran. Ya, bagi orang yang baik, itu bukan sekedar bebas. Tapi bagaimana kebenaran yang sebenarnya harus terungkap. Dan lewat peristiwa ini akhirnya Aziz mendapatkan balasannya, Zulaikha mendapatkan balasannya, dan Yusuf akhirnya menjadi pembesar istana dan diangkat menjadi menteri untuk menghadapi krisis. Di momen inilah Yusuf kembali berjumpa dengan saudaranya. Saudaranya tak ada yang kenal sama Yusuf, tapi Yusuf kenal dengan saudaranya. Di momen itu kemudian Yusuf meminta kepada saudaranya untuk membawa adiknya yang paling kecil, Bunyamin, untuk ikut membawa sembako yang dibagikan oleh menteri di Mesir untuk warga-warga yang ada di sekitar Mesir. Termasuklah ayah dan abang-abangnya serta adiknya yang tinggal di Palestina. Mereka datang ke sana. Di momen itu Yusuf membuat sebuah konspirasi untuk mengambil adiknya. Jadi di karung adiknya itu dimasukkanlah piara raja, ya, sehingga adiknya dituduh sebagai pencuri. Abang-abangnya suruh pulang. Sedangkan adiknya Bunyamin ditahan. Barulah kemudian Yusuf mengatakan, aku abangmu Yusuf, kau aman di sini. Baru mereka bisa kembali untuk menyelamatkan adiknya, disuruh bawa ayahnya yang di Palestina menjemput adiknya kembali. Akhirnya ketika sang ayah dan saudara yang datang kembali, barulah di situ Yusuf memperkenalkan dirinya. Aku Yusuf. Dan sang ayah yang mendam kerinduan yang begitu luar biasa, tahu anaknya masih hidup. Tapi abang-abangnya di momen itu ya tak bisa berkata apa-apa. Dan yang paling luar biasa adalah ketika sang ayah bertanya, apa yang pernah terjadi padamu? Yusuf tidak pernah menceritakan pada ayahnya sedikit pun tentang kasus dia dilemparkan ke dalam sumur tua. Kenapa? Karena ini adalah perwujudan dari memaafkan yang sempurna. Kalau memaafkan tapi masih ngungkit-ngungkit, itu bukan maafkan. Begitu kan? Jadi akhlak Yusuf menggambarkan pada kita, la tasriba alaikumul yawm. Gak usah ungkit-ungkit yang lama lagi. Udah. Ayo kita buka lembaran baru. Kenapa? Karena semua ujian dalam kehidupan justru menjadikan Yusuf semakin matang sehingga mengantarkan dia untuk jabatan dan amanah yang begitu besar. Itu semua buah dari ujian demi ujian dan kesabaran yang ditunjukkan Yusuf. Jadi ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita sabar, maka potensi yang kita dapat adalah seperti yang diberikan Allah kepada Yusuf.
Masya Allah. Nah, teman-teman, sahabat Al-Quran, ini hikmah yang bisa kita ambil ya. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari surah Yusuf ini, bagaimana kita bisa memaafkan dengan ikhlas, sebenar-benarnya maaf, dan tentunya juga bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersabar. Luar biasa sekali ya pelajaran yang kita terima hari ini. Terima kasih Ustadz. Ya. Dan tentunya sahabat Al-Quran, semoga kita dapat mengambil manfaat dari surah Yusuf ini ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, kami ajak teman-teman untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Semoga kedepannya semakin banyak lagi teman-teman yang bisa ikut belajar bersama kita di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.